Di sini saya akan menjelaskan tentang metode STEM measurement atau biasa disebut MTM. MTM adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku atau biasa disebut Predetermined Time Standard yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkam dalam film. Selanjutnya yaitu menjelaskan dalam MTM satuan waktu yang digunakan adalah TMU. TMU yaitu Time Measurement Unit atau unit pengukuran waktu. 1 TMU yaitu sama dengan 0,0001 jam. Sedangkan 1 TMU itu sama dengan 0,0006 menit. 1 TMU sama dengan 0,036 detik. Sedangkan dalam 1 jam sama dengan 10.000 TMU. 1 menit sama dengan 1667 TMU, sedangkan 1 detik yaitu 27,8 TMU. Dalam tahapan MTM ada 3 langkah-langkah. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua observasi, yang terakhir yaitu perhitungan dan pengecekan. Pertama yang akan dibahas yaitu tentang menjangkau atau reach. Nah, contoh misal di sini ada 1 sampai 30 inch. Nah, di sini ada 5 kelas yang tergolong dalam menjangkau. Yang A yaitu menjangkau benda di lokasi tertentu atau memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Yang kelas B yaitu menjangkau ke arah suatu sasaran yang tepatnya berada pada jarak kira-kira tapi tertentu. Yang ke C yaitu menjangkau benda yang bercampur aduk dengan benda lain sehingga memerlukan pencarian dan pemilihan. Yang termasuk dalam D yaitu menjangkau benda yang sangat kecil di mana diperlukan alat pemegang yang khusus. Yang ke E yaitu menjangkau benda yang tempatnya tidak jelas, perlu posisi tangan untuk menyeimbangkan badan atau perlu bersiap untuk gerakan selanjutnya. Contoh di sini ada 5 yaitu 5 inch. Apabila 5 inch ini termasuk dalam kategori kelas A yaitu menjangkau benda di lokasi tertentu atau memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Jadi yang termasuk kelas A dalam kategori 5 inch yaitu 6,5. Contoh lagi kalau 5 inch tergolong dalam kelas B yaitu menjangkau ke arah suatu sasaran yang tepatnya hanya kira-kira yaitu nominalnya 7,5 dan begitu pun seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang elemen gerakan MTM membawa atau move. Move pada tabel tersebut paling kiri yaitu jarak. Paling kiri itu jaraknya. Di situ ada jarak 1 sampai 30. Kemudian yang paling kanan sendiri yaitu kelas-kelas dari gerakan membawa. Kelas dari gerakan membawa yang A yaitu bila gerakan mengangkut merupakan pemindahan objek dari satu tangan ke tangan yang lain atau berhenti karena suatu sebab, itu masuk gerakan A. Kemudian yang gerakan B, bila gerakan mengangkut merupakan perpindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya tidak pasti. Seperti kita mau membawa dan menaruh objek tersebut tapi sasarannya itu tidak pasti atau masih belum ditentukan, itu masuk kelas B. Kemudian kalau kelas D itu bila gerakan mengangkut merupakan perpindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya sudah tertentu, sudah dipastikan letaknya mau ditaruh di mana, itu masuk kelas C. Kemudian dari setelah jarak, kanannya jarak itu ada waktu TMU. Dari kelas A itu waktunya bila jaraknya seumpama jaraknya 6 inch, berarti A bau itu apa kategorinya, kategori kelas apa. Kemudian bila kelas A maka jaraknya 6, kelas A berarti 8,1, itu ada di tabel itu udah tertera. Kemudian yang up to itu batas atas. Lah, batas atas itu batas awalnya dari mana itu
ini itu berat benda yang dibawa. Itu berat benda yang dibawa. Jadi bila bendanya itu beratnya itu batas atasnya itu seumpama 10 pon, maka dia berada di 12,5 di up to itu. Kemudian konstantanya dari TM mu tadi itu 3,9. Jadi bila menghitungnya seperti ini. Tem mu plus konstanta. Tem mu-nya berapa tadi? Tem mu-nya kan A. Jaraknya 6. Tem mu-nya A 8,1. Dan ditambah konstantanya. Konstantanya itu tadi 3,9 kan berat bendanya itu 10 pon. Jadi konstantanya 3,9. Jadi TMU tadi 8,1 ditambah konstantanya 3,9. Dan itu waktu untuk membawa benda tersebut. Kemudian pada gerakan menekan itu ada 2 kelas, A dan B. Untuk kelas A itu TMU atau waktunya itu dari 10,6 TMU. Kemudian yang kelas B itu 16,2 TMU. Kemudian diterapkan dari mana 16,2 TMU? 16,2 TMU itu yang B itu dari menekan kelas A ditambah Grips kelas 2. Grips kelas 2-nya itu nanti di tabel memegang. Itu nanti ditambahkan kan, jadi Grips kelas 2-nya itu 5, berapa gitu tadi. Kemudian 10,6 ditambah 5, berapa tadi itu jadinya 16,2 begitu. Pada tabel memutar di situ ada 3 kategori beratnya. Weight itu kan berat. Small yang terkecil ukurannya 0 sampai 2 pon. Kemudian yang sedang ada yang tengah-tengah medium itu sedang dari 2,1 hingga 10 pon. Dan yang terakhir yaitu besar atau yang paling berat 10,1 hingga 35 pon. Itu. Kemudian kita lihat, habis melihat berat benda tersebut, kita menentukan berapa putaran dari gerakan memutar tadi. Bila putarannya 30 derajat, dia ukurannya medium, berarti dia waktu gerakannya itu 4,4 ini TMU begitu. Selanjutnya gerakan memegang atau grips, yaitu sama seperti tabel-tabel yang tadi. Case itu kelasnya di sini ada kelas 1A, 1B, 1C1, 1C2, 1C3, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5 gitu. Kemudian itu kelasnya. Kemudian temnya itu waktunya, bila waktunya itu jadi bila 1A itu artinya ambil genggaman benda kecil, sedang atau besar dengan sendirinya mudah dipegang. Jadi 1A itu benda kecil, sedang, besar yang mudah dipegang. Itu dia kategori waktu 2,0 itu dan seterusnya. Kemudian gerakan melepas, release sama tabel yang paling kiri yaitu kelasnya. Di release itu atau melepas itu ada 2 kelas, 1 dan 2. Bila dia di kelas 1 itu keterangannya apa? Melepas normal dilakukan dengan membuka jari sebagai gerakan mandiri.
melepas normal, berarti normal melepasnya dengan membuka jari biasa sebagai gerakan mandiri, gak dibantu oleh apapun. Itu dia waktunya 2,0 sesuai di tabel seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengarahkan. Dalam hal ini kita lihat class of it-nya, yaitu ada loose, close, dan exert. Kalau loose itu tidak memerlukan pressure, kemudian kalau close itu memerlukan leg pressure dengan tekanan yang rendah, sedangkan heavy pressure itu termasuk exert. Kemudian simetrisnya ada simetri, semi-simetri, dan non-simetris. Kemudian klasifikasinya lagi itu ada easy to handle, maksudnya mudah ditangani, dan difficult to handle, sulit untuk ditangani. Kemudian kita membahas tentang melepas rakit. Lepas rakit adalah elemen gerakan dasar yang digunakan untuk memisahkan kontak antara satu objek dengan objek lainnya. Kemudian class of it-nya ada 3, yang pertama itu loose, yang kedua close, dan yang ketiga tight. Yang pertama loose itu usaha yang sangat sedikit dibandingkan dengan gerakan selanjutnya. Yang kedua close itu usaha normal dengan sedikit mundur. Yang ketiga usaha yang sangat besar tetapi sangat terasa mundur. Kemudian menjelaskan tentang gerakan mata itu dibagi menjadi 2. Yang pertama travel, yaitu mengubah pandangan dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Terdapat 2 cara pengukuran, yaitu di mana T adalah jarak perpindahan dan D yaitu jarak tegak lurus antara mata dengan garis perpindahan. Dalam hal ini, jika sudut perpindahannya 15 derajat, maka TMU-nya yaitu 4,3 hingga seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu e-focus, yaitu konsentrasi mata terhadap objek yang dimaksud dengan memperjelas penglihatan, di mana TMU-nya yaitu 7,3. Kemudian selanjutnya yaitu crank, gerakan memutar jari tangan, pergelangan tangan, dan lengan. Contohnya memutar setir mobil. Simbol-simbolnya yaitu yang pertama jumlah putaran minimal setengah putaran, kemudian yang kedua J, yang ketiga yaitu diameter putaran, yang keempat yaitu efektif deadweight, beban putaran lebih dari 21/2 ds.